Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 191, Patih Suwondo. Kedua kubu yang menyaksikan pertarungan antara Ki Patih Suwondo melawan Raden Kumbakarna terkagum-kagum. Suara menggelegarnya cambuk Ki Patih Suwondo yang menggetarkan arena Bukit Kandowo itu sama sekali tak berpengaruh bagi Raden Kumbakarna. Namun Raden Kumbakarna pun belum bisa menghantam Ki Patih Suwondo yang sangat gesit itu, apalagi menangkapnya. Beberapa saat Raden Kumbakarna masih berusaha untuk menangkap Ki Patih Suwondo, namun selalu gagal. Akhirnya kesabaran Raden Kumbakarna sampai pada batasnya. Ia kemudian menyiapkan diri untuk matek aji, mengeterapkan ajian andalannya, ajian gelap petak saketi, ajian dengan bentakan yang sangat keras. Suara bentakan itu ibarat 1000 guntur menggelegar bersamaan. Bahkan jika seekor gajah yang menjadi sasarannya bisa terbuncang jauh, apalagi hanya seorang anak manusia. Raden Kumbakarna kemudian mengambil ancang-ancang mundur beberapa langkah. Sedangkan Ki Patih Suwondo membaca gelagat dari sikap Raden Kumbakarna, pasti akan mengerahkan puncak ilmunya. Ki Patih Suwondo pun segera membentengi diri dengan puncak ilmu kebalnya, serta puncak ilmu argo sekar. Ia pun kemudian memusatkan nalar budinya pula di elusnya ujung cambuknya, seakan berbisi agar ujung cambuk itu bisa menjadi saluran puncak ilmunya. Menyaksikan sikap kedua kesatria itu, seluruh pasukan dari kedua kubu diam. Tak ada suara apapun. Pasukan Alengkodirojo banyak yang sudah tahu bahwa Raden Kumbakarna akan mengerahkan ajian gelap petak saketi. Jika sudah demikian, pertanda pertempuran akan segera berakhir, karena tidak ada seorang pun titah maya pada ini yang akan mampu menahan gempuran ajian gelap petak saketi. Sedangkan pasukan gabungan negeri Mahespati was-was akan nasib Ki Patih Suwondo. Para raja dan pendekar sakti dari pasukan gabungan banyak yang bertanya dalam hati, mengapa Ki Patih Suwondo belum mempergunakan senjata pusaka Kiai Dadali seperti yang dipergunakan ketika melawan Sang Prabu Harjuno Sosrobahu. Mereka tidak ada yang tahu bahwa senjata pusaka Kiai Dadali sudah tidak di tangan Ki Patih Suwondo lagi. Sejenak kemudian terdengar Raden Kumbakarna menggeram sangat keras yang menggetarkan dada setiap orang. Mereka semua membayangkan betapa Ki Patih Suwondo pasti akan tersiksa karenanya. Namun yang menjadi sasaran adalah Ki Patih Suwondo yang telah matang ilmu argo sekarnya. Ia tak terpengaruh sama sekali oleh geraman Raden Kumbakarna. Sejenak kemudian, semua mata terbelalak ketika Raden Kumbakarna melepaskan puncak ilmu gelak petak saketi. Namun dalam waktu yang bersamaan, Ki Patih Suwondo pun melepaskan puncak ilmu argo sekar lewat juntai cambuknya. Bukan lagi ledakan keras seperti sebelumnya, namun cambuk itu sama sekali tak menimbulkan gelegar ledakan. Juntai cambuk itu bercahaya kebiruan, beradu dengan lontaran ajian gelap petak saketi. Yang terjadi sungguh menggemparkan seluruh pasukan kedua kubu. Terjadi ledakan sangat keras dan cahaya yang berpendar di depan wajah Raden Kumbakarna. Raden Kumbakarna yang tak mengira sama sekali itu terpental jatuh terjengkang. Jatuhnya Raden Kumbakarna gumebruk menggetarkan Bukit Kandowo.
Sedangkan Ki Patiswondo yang telah menduga apa yang akan terjadi masih tetap berdiri kokoh di tempat, tangguh tanggun tetap bergeming. Terdengar sorak-sorai membahana dari pasukan gambungan negeri Mahespati. Mereka sungguh sangat kagum akan kesaktian dari Ki Patiswondo. Jaya Patiswondo, Jaya Patiswondo, bersaut-sautan gegap gempita pasukan gabungan. Namun semua dibuatnya bergidik ketika Raden Kumbakarna kemudian bangkit berdiri dan kembali menggeram sangat keras sebagai luapan kemarahan. Iblis laknat cik-cikan, Sondo tak tahu diri. Ayo hadu jaya kasantikan. Aku memang lengah, tak mengira kau mengerahkan ilmumu. Ki Patiswondo tidak menjawab, namun ia telah menyiapkan diri sepenuhnya. Raden Kumbakarna kembali mengerahkan ilmunya, namun kini ia tak akan lengah lagi. Yang terjadi kembali terulang. Beradunya puncak kedua ilmu menimbulkan ledakan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Bersambung.